pada program Kuliah Kerja Nyata tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sholawat dan salam ke putra Abdullah, buah hati Aminah, Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Perbanyaklah untuk mengingat mati. Wahai saudara-saudariku sekalian, marilah kita merenungkan kembali dan berintrospeksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini. Menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah abadi dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, mempersiapkan bekal setelah kematian? Atau justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawanan dengan tujuan Allah dalam penciptaan manusia? Introspeksi ini sangat penting karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan, yakni dalam jangka waktu yang sementara saja, dan akhirnya kita akan dipanggil kembali menghadap kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Dengan banyak mengingat kematian akan menyegarkan ingatan kita pada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan semasa hidup di dunia, karena hanya di akhirat sajalah disempurnakannya pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Wahai saudara-saudariku sekalian, oleh sebab itu, jangan sampai kita terperdaya dan tertipu oleh kenikmatan dan kehidupan duniawi. Kita harus tetap berkesadaran bahwa kehidupan dunia ini yang seolah nampak sedemikian indahnya, sedemikian menakjubkan, dan sedemikian luasnya, hanyalah sebagai ajang permainan, dan kesenangannya hanyalah tipuan belaka, sebagaimana digambarkan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa kenikmatan dan kemewahan dunia yang selama hidup ini kita kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan segala cara, sesungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas satu tahapan pendek yang kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini hanyalah sekedar ibarat menanam pohon yang hasilnya nanti pasti akan kita petik di akhirat kelak. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mengalami penyesalan yang sangat dalam ketika kematian menjemput, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan pasca kematian. Allah menggambarkan orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia yang hidupnya hanya untuk berbuat dosa tanpa memiliki persiapan amal saleh dan tidak pula mau berinfak buat bekal kehidupan setelah mati. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi apa boleh buat, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Bila saat kematian telah tiba, tak dapat diundur dan tidak dapat pula dimajukan, walau barang sedetik saja. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal saleh sebanyak-banyaknya, agar kebahagiaan yang hakiki dapat kita raih setelah kematian nanti. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini, karena bila dunia ini sudah kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah perhitungan atau hisab amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Bila buruk, maka buruk pula akibatnya, dan bila baik, maka baik pula akibatnya. Saudara-saudariku sekalian, dengan banyak mengingat kematian, kita akan sadar kemana sesungguhnya akhir perjalanan hidup ini, yang dengan sendirinya akan memacu untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya buat meraih kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam kesadaran dan kebenaran dalam meniti perjalanan hidup demi mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan hidup yang hakiki akan dapat kita raih, terutama setelah kematian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.